Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari mereka, maka akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Pertama-tama kita mau lihat dulu para calon-calon warga gereja yang baru. Silahkan berdiri, para katekumen, yang mana orangnya? Wah, banyak sekali. Saudara-saudari, ini ada banyak sekali yang akan menjadi warga gereja baru. Terima kasih, duduk kembali. Mereka sudah belajar dari bulan Januari, Maret ya, sampai dengan sekarang bulan November, dan akan dibaptis masih nanti gitu. Tapi ada yang sudah nggak sabar pengen dibaptis sekarang. Bisa saja sih ya, cuma nanti pelajarannya belum tuntas. Ya, saudara-saudari, mungkin yang sudah dibaptis sejak bayi tidak merasakan belajar 1 tahun ya. Jadi beruntung saudara-saudari. Nah, hari ini kita bersama-sama juga bersyukur karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kepada kita satu rahmat yang memberikan kepada kita satu inspirasi untuk melihat dan mengikuti dirinya. Yesus yang menjadi andalan kita, itu pasti yang diinginkan oleh para katekumen ini, yang mengandalkan Yesus dan ingin belajar untuk bisa dibaptis, untuk mengenal Yesus dengan perjuangan yang luar biasa. Saudara-saudari, para katekumen, saya mau menceritakan juga apa yang terjadi dalam Injil ini mirip dengan apa yang saudara-saudari lakukan dan kerjakan sekarang. Yaitu kalau kita lihat, ini Injilnya berbicara mengenai Zakheus pemungut cukai, dan Yesus yang tinggal atau menumpang di rumah Zakheus. Saudara-saudari terkasih, tentu gambaran Zakheus bukan hanya untuk para katekumen, tapi kita semua yang akhirnya mengidolakan dan ingin supaya sang idola itu tinggal bersama dengan kita. Kalau kita punya idola, entah itu pemain sepak bola, entah itu penyanyi, entah itu siapapun, ya, kalau kita sudah dapat tanda tangannya rasanya pasti senang, apalagi tinggal di rumah kita. Waduh, luar biasa sekali. Dan saudara-saudari, tentu Zakheus punya hal yang sama. Dia kagum dengan Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, siapa Yesus, dia sudah tahu banyak mukjizat. Dan dia pengen ketemu dengan Yesus, tapi tidak bisa dan tidak mampu. Kenapa? Karena orang banyak. Orang banyak yang melihat Zakheus itu bukan hanya badannya pendek, tapi dia seorang pemungut cukai yang tentu menjadi musuh bersama dari masyarakat di situ.
Karena pemungut cukai itu pada waktu itu dianggap sebagai pengkhianat, karena dia bekerja sama dengan penjajah Roma untuk bisa mengambil yang namanya pajak. Tentu hal itu menjadi kesulitan bagi Sakeus. Banyak omongan orang kalau dia nanti berjumpa dengan Yesus, atau juga banyak orang yang pasti menyingkirkan Sakeus walaupun dia orang kaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hal yang sangat luar biasa adalah bagaimana Yesus yang melintasi kota itu mau numpang di rumah Sakeus. Ini suatu hal yang menjadi titik dasar dari mana kita merenungkan peristiwa ini. Kalau kita juga bersama-sama merenungkan bagaimana orang-orang yang kita kagumi datang ke rumah kita, atau bahkan kita nonton di YouTube, ada seorang anak yang lari menuju atau menerobos pas pampres dan ingin bertemu dengan presiden kita Jokowi di tengah pengawalan yang ketat, dan Pak Jokowi berhenti memberikan buku. Nah, bukunya itu tidak dipakai sama dia sampai sekarang, digunakan nanti untuk kenang-kenangan anak cucu katanya. Buku tulis. Saudara-saudari, itu betapa senangnya. Dan kita lihat orang yang nonton banyak, orang yang berdiri banyak, orang yang ngelihat iring-iringan Pak Presiden juga banyak. Tapi kenapa satu anak ini yang bisa menerobos? Karena dia mengidolakan, dia senang, dia pengen mendapatkan sesuatu. Tapi yang nonton, yang duduk orang banyak, yang tidak dapat tanda tangan atau bahkan tidak dapat buku, ya udah lewat aja. Dia cuma kagum, selesai, lewat. Tapi tidak bagi Sakeus. Sakeus, Yesus mau lewat di situ, dia tahu kesempatannya cuma jarang-jarang. Maka itu Sakeus menggunakan kesempatan itu, walaupun badannya pendek, walaupun banyak orang menghalangi, dan walaupun dia itu kesulitan, tapi dia menerobos sampai dia manjat pohon supaya mendapat perhatian dari Yesus. Saudara-saudari, ternyata kisah ini bukan hanya di Sakeus saja, ada banyak. Ketika orang buta ingin disembuhkan, sejak lahir dia nggak bisa dapat penyembuhan dari kebutaannya. Dia kedengar Yesus, ada Yesus lewat, dia nggak bisa ke sana karena matanya buta. Tidak ada orang yang menuntun ke sana, dia cuma berteriak. Yang bisa dilakukan berteriak supaya mencari perhatian Yesus. Tuhan, kasihanilah aku. Walaupun banyak orang yang menghalang-halanginya. Lalu kemudian orang lumpuh juga sama. Orang lumpuh nggak bisa datang kepada Yesus, bahkan disingkirkan, ditolak. Tetapi dia berani menerobos itu dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh. Berani melakukan itu. Saudara-saudari terkasih, maka Sakeus itu berjumpa dengan Yesus, itu dia berani mengatasi kelemahannya. Kita semua yang mau berjumpa dengan Yesus berani mengatasi kelemahan kita. Dan kemudian orang diajak untuk berubah setelah mengatasi kelemahannya. Sakeus yang badannya pendek, yang tidak bisa ketemu Yesus, dia manjat pohon. Dia mengatasi kelemahannya. Orang buta yang disembuhkan, dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus, dia berteriak mengatasi kelemahannya. Orang lumpuh juga sama, yang tidak bisa menyentuh Yesus, dia berteriak dari jauh dan Yesus mendengarkan. Orang-orang ini punya usaha untuk bisa sampai kepada Yesus. Nah, kita juga sekarang hal yang sama. Kita sudah berusaha juga datang untuk ke gereja, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin bersama dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, belajar baptis selama 8 bulan, tambah lagi 4 bulan lagi, ntar ditambah lagi mistagogi lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Usaha yang sangat bagus, usaha yang sangat keras. Artinya saudara-saudari, bila nanti dibandingkan dengan penonton, saudara-saudari sudah berusaha untuk bisa mendapatkan perhatian Yesus, untuk bisa mendapatkan suatu perhatian dari Tuhan. Namun masalahnya masih ada satu lagi yang kurang, yaitu apa? Yang kedua adalah Sakeus kemudian setelah berusaha mengatasi kelemahannya, dia merubah sikapnya. Merubah sikapnya, Tuhan, jika ada yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya setelah dia mengatasi kelemahan fisiknya, dia merubah sikapnya. Yang tadinya suka memeras, dia kembalikan 4 kali lipat. Ada pertobatan dan ada perubahan.
Ini kunci yang kedua. Jadi setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita berusaha untuk ketemu dengan Yesus. Yang kedua adalah apakah kita sudah juga berubah dalam sikap kita, mengubah sikap kita itu. Dan akhirnya yang ketiga, hadiahnya. Hadiahnya yang diberikan Yesus adalah maka akan terjadi keselamatan dalam rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya apa yang dinanti-nantikan Zakheus, apa yang diinginkan Zakheus dan keluarganya menjadi kenyataan, mendapatkan berkat dan keselamatan. Tapi kalau hanya kita sampai pada langkah yang pertama saja, ingin berjumpa tapi tidak mengubah sikap kita, merubahnya, maka hasilnya pun tidak mendapatkan yang tadi, keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menjadi tantangan bagi kita, yaitu bagaimana orang diajak untuk bisa berjumpa, berusaha dengan Tuhan dan mengatasi diri kita untuk bisa merubah dari sikap dan perbuatan kita. Sikap dan perbuatan yang dirubah tentu adalah sesuatu yang sangat susah. Tetapi bagaimana orang mengatasi segala ikatan-ikatan yang membuat dia terikat dan tidak bisa bergerak dan berubah. Kalau kita lihat dalam peristiwa di atas tadi, Yesus itu hanya ingin melintasi kota itu sebenarnya. Yesus itu hanya pengen lewat, dia nggak mau mampir sebenarnya. Tapi karena ada orang Yeriko ini, Zakheus ini yang cari perhatian itu dan merubah sikapnya, maka dia mampir dan dia memberikan berkat di situ. Bagi Yesus yang nanti pergi ke Yerusalem, orang satu Yeriko itu hanya bisa mengatakan saya sudah pernah melihat Yesus. Tapi bagi Zakheus lain. Bagi Zakheus saya mendapatkan oleh-oleh dan berkat. Yang lain tidak. Saya mendapatkan oleh dan berkat. Karena apa? Karena sikap dan usahanya. Maka bagi kita sering Yesus itu melintas dalam diri kita, pengalaman kita, hidup kita. Setiap kita misa, Yesus melintas. Setiap kita berdoa, Yesus ada, berjumpa dengan kita. Tapi perjumpaan itu hanya sekedar melintas saja atau membawa berkah bagi kita. Ketika kita pulang misa, kita terima komuni, kita berjumpa dengan Tuhan, apakah nanti membawa berkah buat kita? Ataukah cukup melintas saja dan kita sudah melihat Yesus saja, cukup seperti itu? Kalau kita menjadi berkah, membuat berkah, maka dua hal tadi. Ada suatu perubahan ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Perubahan itulah yang membawa berkah. Perubahan sikap yang membawa berkah. Dari para pemungut cukai ini yang suka memeras, dia memberikan, membagi-bagikan hartanya. Dari orang yang tidak mau mengurusi hartanya sendiri, tapi dia bagi-bagikan untuk orang lain. Ini contoh dari Zakheus. Orang buta itu yang disembuhkan oleh Yesus, dia mengikuti Yesus akhirnya. Orang lumpuh itu dia kembali pulang juga mengikuti Yesus itu. Dan disitulah terjadi keselamatan. Maka perjumpaan akan lewat begitu saja kalau tidak ada perubahan dalam perjumpaan itu. Maka berjumpa dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan harus ada perubahan sehingga dalam perubahan itu kita mendapatkan berkat. Kita setiap kali Ekaristi dan berjumpa dengan Tuhan, maka dalam perjumpaan itu kita tanya apakah yang sudah berubah dalam diri kita yang harus kita rubah sehingga membawa berkah. Perubahan yang membawa berkah, disitulah yang menjadi kesan dalam perjumpaan itu, jadi tidak sekedar lewat begitu saja. Oleh karena itu pesan-pesan ini baik bagi para katekumen dan juga bagi kita semua, kita renungkan sebagai satu rahmat dari Tuhan yang selalu mengunjungi kita kapanpun, dimanapun saatnya, maka kita diajak untuk tidak begitu saja dia lewat, tetapi mengajak kita juga untuk merubah sikap dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita.